Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan coba memberikan satu pandangan tentang tamasya. Banyak orang sekarang kan lagi liburan ini, mungkin mau ke mana nih, mau ke tempat-tempat yang indah, mungkin ke laut, mungkin ke gunung atau seperti apa. Namun jangan lupa sebenarnya umat Islam memiliki panduan ya. Mukmin ini memiliki panduan dalam tamasya atau kita melaksanakan liburan atau refreshing ya. Banyak sekali kita refreshing, namun nanti ujungnya kita hanya fun, kita hanya senang-senang, kita hanya hura-hura, sehingga tidak ada satu makna di situ. Yang ada hanyalah tawa tanpa makna, yang ada hanyalah sebuah kesenangan tanpa sebuah hikmah. Baik, saya akan coba menambahkan satu hikmah, barangkali dengan izin Allah para sahabat beriman bisa mengambil daripada hikmah, insyaallah di surat An-Naml ayat 60 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatsna bih hadaiqa tada bahjati makana lakum an tumbitu syajaroha a'illahum Allah balhum qaumul la ya'dilun. Allah sampaikan, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ayat ini sangat tegas menyampaikan bahwa kita ditantang sebenarnya. Ketika kita melihat satu pemandangan yang indah, air yang turun dari langit itu, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang kita lihat begitu indahnya, pepohonan. Apakah ada di samping itu yang menciptakan selain Allah? Tidak ada. Jadi kalau kita lari-lari ya, ngelihat satu pemandangan indah, kebun-kebun dengan anak kita, dengan mungkin istrinya masing-masing ya. Maksudnya ya istrinya masing-masing ya. Jadi bagaimana supaya memberikan makna kepada anak-anak dan istri, kepada keluarga. Kamu lihat pohon-pohon itu tumbuh. Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Pohon itu tumbuh dari kecil, kemudian naik ke atas, kemudian di atas sebuah angin. Terus air itu dari mana? Terus adakah yang menciptakan selain itu, selain Allah maksudnya? Tidak ada. Kita mengenalkan hal yang kecil kepada anak kita, kepada keluarga kita. Ketika kita bertamasya, kita berikan hikmah. Sehingga apa? Tidak sekedar fun, tidak sekedar senang-senang dan hura-hura, tapi ada satu hikmah di situ. Karena orientasi bertamasya adalah mengenalkan Allah, adalah ada kaitan antara tamasya dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Jadi mengenalkan iman, ya iman itu terasa ya. Iman itu terasa, bukan iman itu sekedar akal. Kalau kita beriman kepada Allah baru sebatas intelektual, ya kita yakin Allah itu pencipta, tapi belum di hati. Kenapa namanya rukun iman? Iman itu kan percaya itu hati ya. Kalau rukun Islam nanti muncul namanya syahadat, lisan, gerakan ya kan ya. Tapi bicara iman, bicara hati. Bagaimana kita merasakan pada saat tamasya itu yang namanya hati itu kerasa banget, ini ciptaan Allah ini. Tidak ada selain Allah yang menciptakan ini. Nah,
Ini yang perlu kita pahami. Ketika para sahabat beriman bertamasya, ketika para sahabat ini sekarang lagi santai-santai ya, lagi senang-senang dengan keluarga, ingat ada misi di situ, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Yang menyampaikan salah satunya, Quran menyampaikan ailahum Allah, ya, mengenalkan Allah. Semua ini ciptaan Allah. Di samping Allah, apakah ada yang menciptakan selama ini? Tidak ada. Tiap hari saya duduk-duduk dengan anak kecil ya, baru kenal, baru ngobrol. Dia melihat satu burung, ya. Oh, burung itu terbang bagus sekali ya. Iya. Pertamanya ngeliat pesawat, gitu. Kita lihat kesampaikan pesawat itu terbang. Saya tanya, pesawat itu terbang karena apa ya? Ya karena memiliki sayap, ya kan ya. Terus sayap pesawat itu dari mana? Ya dibuat oleh manusia. Terus sayap itu besi dari mana? Kita akhirnya munculkan, bisa nggak terbang pesawat itu tanpa yang namanya tanpa bahan bakar? Nggak bisa. Terus yang menjadikan terbang apa? Bahan bakar atau pesawat ataukah sayapnya? Dia bingung apa ya? Maka kemudian saya coba, oh berarti belum ketemu ya. Kita lihat sekarang burung terbang punya sayap? Punya. Burung itu terbang punya sayap, bisa terbang karena punya sayap. Punya. Kalau sekedar punya burung. Bagaimana kalau sayapnya patah satu? Bisa terbang? Nggak bisa. Berarti apakah yang menjadikan sayap terbang itu burung itu sayap? Enggak juga. Hidup. Nah sekarang tanya, burung itu hidup. Apakah semua hidup yang burung hidup punya sayap bisa terbang? Belum tentu, kan ya? Ya kan ya? Jadi siapa yang menjadikan terbang? Itulah kuasa Allah. Burung yang sehat bisa terbang. Burung yang hidup tapi nggak sehat nggak bisa terbang. Pesawat, ya punya sayapnya, mesinnya bagus, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di situ, maka nggak bisa terbang. Jadi yang menjadikan terbang itu adalah Allah, kuasa Allah. Dari sini anak itu baru kemudian saya tanya, terus yang menjadikan itu lari siapa? Allah. Dia cerdas. Anak kecil seusia sekitar 5 tahun, 6 tahun. Ya sekitar itu ya. Ya sekitar 5, 6 atau 7 tahun lah. Jadi anak ini sekitar kelas itu 2 SD itu bisa menjawab itu gitu. Jadi kalau gitu bagaimana kita mengenalkan kepada anak kita? Ya sangat simpel, hal yang simpel. Ternyata kita ketika berangkat tamasya, kita berangkat rekreasi, jangan hanya fun. Kenalkan anak-anak kita dengan sesuatu yang sangat tauhid, walaupun simpel. Oh berarti siapa yang menciptakan itu? Allah. Dia langsung bisa menyimpulkan gitu dari pernyataan, dari kesimpulan itu. Baik, saya pesan sahabat-sahabat siapa yang sekarang lagi di laut, mungkin sekarang lagi di gunung gitu ya, atau mungkin lagi di tempat-tempat rekreasi senang-senang, kenalkan Allah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, karena itulah orientasi tamasya sebagaimana Allah sebutkan dalam An-Naml ayat 60 tadi. Oke, semoga yang hari ini bersenang-senang, yang hari ini bertamasya, ingatkan anak-anak dan keluarga kita tentang Allah, rukun iman yang pertama, tentang bagaimana merasakan betapa iman itu betul-betul kokoh, iman kita kepada Allah. Terima kasih, semoga semua sehat dan bahagia. Salam dari saya, insya Allah semua amal kita diridhai Allah. Demikian, hadza wallahu ya'ana wa yaghfirna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.